Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam guru penggerak. Saya Aditika Gandayana SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Kaljati, Kabupaten Subang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual pada modul 1.3.A6 tentang visi guru penggerak. Dalam merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan metode pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif ini merupakan suatu filosofi atau suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang atau dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, di masa kini, maupun di masa depan. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan metode Bagja. Bagja dalam bahasa Sunda yang artinya bahagia. Pada metode Bagja terdiri dari 1. Buat pertanyaan utama, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kedua, ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Ketiga, gali mimpi, yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Keempat, jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang kelima, atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut visi guru penggerak yang saya rancang, yaitu mewujudkan peserta didik yang unggul dengan memiliki keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, aktif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif, serta memiliki daya saing yang tinggi melalui pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, membuat kalimat prakarsa perubahan melalui kanvas atap yang terdiri dari awal, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Pertama, awal, yaitu guru dan siswa memiliki sarana untuk mengakses berbagai sumber belajar melalui teknologi digital sebagai media pembelajaran di sekolah, merupakan langkah baik dalam membangun pembelajaran yang berpusat kepada murid secara aktif, mandiri atau kolaboratif, kreatif, dan inovatif. Kedua, tantangan, yaitu terbatasnya alat atau sarana dalam mengakses sumber belajar melalui teknologi digital dan jaringan atau sinyal yang belum merata atau masih terbatas. Ketiga, aksi, yaitu membantu peserta didik untuk belajar dan berlatih. Pertama, membangun keaktifan dalam belajar. Kedua, mandiri, dapat mengakses teknologi digital sebagai sumber belajar peserta didik. Ketiga, melatih guru dan peserta didik untuk kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai media pembelajaran di sekolah. Keempat, pembelajaran, yaitu teknologi digital sebagai media untuk melahirkan generasi yang cakap digital, kreatif dan inovatif, dan mencerdaskan anak bangsa untuk masa kini dan masa depan. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, maka prakarsa perubahan yang saya buat yaitu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui teknologi digital. Pengaplikasian metode Bagja dimulai dari buat pertanyaan utama. Untuk pertanyaannya yaitu bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa melalui teknologi digital di sekolah. Selanjutnya, apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui teknologi digital. Tindakan dan penyelidikan yang dilakukan yaitu pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah untuk saling bertukar pikiran terkait meningkatkan motivasi belajar siswa melalui teknologi digital. Kedua, berdiskusi dengan teman sejawat. Ketiga, mencari informasi dan referensi dari berbagai sumber, baik media sosial, membaca, dan literatur. Ambil pelajaran. Untuk pertanyaannya yaitu, pertama, siapakah guru yang mempunyai pengalaman serta ahli dalam penerapan teknologi digital di sekolah?
Kedua, teknologi digital apa saja yang digunakan dalam melaksanakan pembelajaran siswa di sekolah? Ketiga, bagaimana cara memilih media atau teknologi digital yang tepat agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah? Keempat, keterampilan apa saja yang sudah saya miliki dan membantu saya dalam mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa melalui teknologi digital? Tindakan dan penyelidikan yang dilakukan yaitu: pertama, berkonsultasi dengan kepala sekolah atau guru sejawat yang pernah berhasil dan ahli dalam menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa melalui teknologi digital di sekolah. Kedua, mencari tahu dan mencatat bagaimana guru tersebut dapat mengaplikasikan teknologi digital sebagai media pembelajaran di sekolah. Ketiga, mengumpulkan data, fakta, referensi tentang teknologi digital yang tepat atau sesuai untuk dapat diaplikasikan di sekolah. Keempat, meningkatkan kemampuan guru berkaitan dengan kemampuan dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, serta mampu mengaplikasikan teknologi digital sebagai media pembelajaran di sekolah. Gali mimpi. Untuk pertanyaannya yaitu: pertama, apakah pengaplikasian teknologi digital dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah? Kedua, apa yang dapat saya rasakan ketika melihat dan mengetahui motivasi belajar siswa mulai tumbuh dan meningkat? Ketiga, apa saja hal-hal baru yang dapat diterapkan setelah motivasi siswa tumbuh dan meningkat? Keempat, apa saja hal-hal yang dapat mendukung agar motivasi belajar siswa terus tertanam pada diri siswa tersebut? Tindakan dan penyelidikan yang dilakukan yaitu: pertama, memilih metode pembelajaran yang tepat. Kedua, memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Ketiga, memanfaatkan teknologi digital sebagai media belajar yang tepat atau sesuai. Keempat, meningkatkan kualitas guru. Kelima, evaluasi pembelajaran atau refleksi. Keenam, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Ketujuh, ciptakan persaingan dan kerjasama. Jabarkan rencana. Untuk pertanyaannya yaitu: pertama, apa langkah sederhana yang dapat dilakukan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa melalui teknologi digital? Kedua, berapa lama target untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Ketiga, bagaimana mengukur progres dan kemajuan langkah-langkah tersebut? Keempat, bagaimana cara saling memberi dukungan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa? Tindakan dan penyelidikan yang dilakukan yaitu: pertama, melakukan wawancara terhadap guru tentang teknologi digital yang sesuai dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Kedua, menentukan durasi atau waktu kegiatan dan target yang akan dicapai. Rencana target sekitar 3-6 bulan. Ketiga, mencoba berkolaborasi dengan teman sejawat. Keempat, merencanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah. Kelima, selalu memberikan penghargaan atau motivasi atau semangat kepada siswa dapat berupa pujian dan lain-lain. Atur eksekusi. Untuk pertanyaannya yaitu: pertama, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Kedua, kapan rencana meningkatkan motivasi belajar siswa ini akan mulai dilakukan? Ketiga, siapa yang dapat mengamati dan memantau rencana ini? Keempat, bagaimana teknik pencatatan kemajuan motivasi belajar siswa? Kelima, kepada siapa hasil laporan kegiatan ini diberikan? Tindakan dan penyelidikannya yaitu: pertama, melibatkan rekan guru sejawat untuk mengobservasi dan memantau proses pembelajaran di sekolah. Kedua, dilakukan pada setiap pertemuan di dalam maupun di luar kelas. Ketiga, membuat instrumen penilaian seperti rubrik, catatan perilaku siswa berupa deskripsi, dan kuesioner. Keempat, hasil laporan diberikan kepada kepala sekolah dan teman sejawat dapat dibahas pada kegiatan rapat atau briefing di sekolah. Itulah visi dan metode Bagja yang telah saya buat. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap semangat, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.